warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa sekalian, syukur alhamdulillah pada bulan ini kita sedang berada sebuah bulan yang ditunggu oleh umat Islam seluruhnya. Dimanapun mereka berada, apapun profesi mereka, sepanjang mereka mengaku sebagai umat Islam, mereka menunggu kehadiran bulan Ramadan yang mubarak ini. Alhamdulillah, kita telah berada pada bulan Ramadan saat ini. Alasan yang dapat saya katakan dalam konteks ini, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man farraha bi dukhuli syahr Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nairan." Barang siapa merasa gembira, merasa senang, merasa bahagia atas kehadiran bulan Ramadan, maka Allah berikan kepada yang bersangkutan diharamkan jasadnya daripada api neraka. Alhamdulillah, semoga kita sebagian daripada umat Islam yang merasa gembira, merasa bahagia melakukan ibadah-ibadah puasa yang ada pada bulan Ramadan ini. Di dalam ajaran agama kita, Islam, sesungguhnya ada tingkatan-tingkatan Muslim itu. Yang pertama disebut sebagai Muslim. Di atas daripada Muslim itu disebut dengan mukmin. Artinya setiap mukmin itu pasti Muslim, dan belum tentu setiap Muslim itu pasti mukmin. Lalu di atas daripada mukmin itu disebut dengan muhsinin atau muhsin, orang yang berbuat baik kepada dirinya, berbuat baik kepada istrinya, berbuat baik kepada anaknya, berbuat baik kepada handai taulan, bahkan juga berbuat baik kepada lingkungannya seluruhnya. Lalu orang yang benar-benar berbuat baik sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, itu nilainya lebih tinggi daripada orang yang mukmin. Namun demikian, di atas daripada itu, setelah kita berada pada posisi sebagai muhsinin, ada di atasnya lagi disebut dengan mukhlisin. Mukhlisin artinya orang yang ikhlas dalam berbuat baik. Sebab bisa saja seseorang itu berbuat baik tapi tidak ikhlas, bukan karena Allah, bukan karena ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada niat terselip di sana, umpamanya agar dipuji, agar disanjung, agar dapat dipercayai dan sebagainya. Maka kendati pun yang bersangkutan berbuat baik, tapi dia belum disebut sebagai tingkat yang mukhlisin. Jadi tingkat orang yang mukhlisin, orang yang berbuat baik, tapi didasari segala aktivitas yang baik itu adalah dasarnya karena ikhlas li'a'la'i kalimatillahi al-ulya, untuk menjunjung tinggi perintah Allah yang Maha Agung. Itu. Kemudian puncak daripada tingkatan ini adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi muttaqin itu adalah ranking yang paling tinggi dari ranking-ranking yang ada dalam tingkatan agama Islam. Saya ulangi kembali, pertama Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, yang kelima adalah muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takwa ini mudah untuk diungkapkan, tapi sungguh sangat untuk dipraktekkan. Siapa saja bisa dan boleh mengatakan saya adalah seorang takwa. Tapi apakah seseorang itu betul-betul takwa? Allahu alam, Allah yang tahu. Orang lain belum tentu bisa menebak kepada orang yang lain bahwa ini muttaqin, ini bukan muttaqin. Tidak bisa seperti itu. Lalu upaya dan usaha yang dapat kita lakukan sebagai muslim dalam rangka mendapatkan takwa, itulah melalui ibadah puasa. Itulah ayat yang saya katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman. Di sini saja nampak yang diajak orang beriman. Karena kalau hanya sifatnya seorang muslim, belum tentu dia mau berpuasa. Makanya, hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu berpuasa. Sebagaimana juga telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Agar dengan ibadah yang kau lakukan yang baik itu, yang ikhlas itu, yang dasarnya mukmin itu, kamu akan mendapat nilai takwa. Jadi untuk mendapatkan ranking takwa yang paling mulia, karena ayat mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu dari sedemikian miliar umat manusia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Orang yang paling takwa itulah yang paling mulia. Salah satu terobosan yang dapat kita dapat atau yang dapat kita lalui dalam rangka memperoleh takwa itu, itulah ibadah puasa. Saya yakin optimis sesuai dengan arahan-arahan Al-Quran secara isyarat. Kalau kita memang sudah mukmin, kemudian setelah kita mukmin kita berbuat baik, kemudian segala perbuatan baik itu ada dasar ikhlas, kemudian kita bertakwa, saya yakin bahwa dengan ibadah puasa ini akan mampu mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, secara kebetulan kita masih berada pada bulan atau suasana dan kondisi COVID-19. Maka di samping memang kita melakukan ibadah puasa, ketentuan-ketentuan agar kita terhindar daripada penyakit tersebut tetap kita lakukan. Jangan kita terlalu banyak berakrab-akrab, mengadakan kerumunan-kerumunan. Marilah kita jauh seperti itu. Saudara-saudara, para pemirsa yang berbahagia. Lalu, sebagaimana kadang-kadang orang bertanya, ketika melakukan ibadah puasa, sungguhnya ibadah puasa itu bukan dipaksakan kepada semua orang. Bukanlah dipaksakan kepada semua yang mukmin harus dan wajib berpuasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu sangat kondisional. Artinya tergantung kepada kekuatan dan fisik seseorang. Jika seseorang itu dalam keadaan sakit, yang menurut keterangan para medis bahwa jika dia berpuasa akan dapat merusak kesehatannya, maka yang bersangkutan dibolehkan oleh ajaran agama kita untuk tidak berpuasa. Ini kan sebuah kelonggaran, artinya tidak dipaksa. Bahkan ada sebagian orang yang terlalu lugu, artinya berlebihan, artinya overactive dalam beribadah, sehingga ketika dia sakit, sebagai contoh, dibawa ke rumah sakit, yang bersangkutan berkata, sementara dokter mengatakan kepada dia, kamu ini dalam kondisi sakit parah, sebaiknya kamu harus berbuka puasa dan tolong kau makan tablet yang saya berikan ini. Lalu si pasien yang sedang berpuasa berkata, tak usahlah Pak Dokter, saya tidak mau berbuka puasa. Kalau meninggal pun atau wafat pun saya, biarlah saya meninggal bersama dengan puasa saya ini.
pendapat yang sedemikian, seandainya dia meninggal dunia, maka yang bersangkutan termasuk matinya dalam keadaan berdosa, karena dia telah melampaui dalam beribadah, sementara Islam tidak sampai seberat itu mengerjakan segala aktivitas dan kegiatan dalam Islam. Perlu saya garis bawahi bahwa segala kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, tidak ada satupun perintah itu sampai merusak fisik kita. Tidak ada satupun kegiatan dan perintah itu sampai merusak kesehatan kita. Karena biar bagaimanapun, menjaga kesehatan, fisik yang sehat, badan yang segar bugar tetap diutamakan daripada ibadah itu sendiri. Sebab bagaimana kita bisa sholat tarawih kalau dalam keadaan sakit? Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran kalau kondisi kita parah? Bagaimana kita bisa berpuasa dan sebagainya dan sebagainya? Apabila kesehatan ada di fisik kita, apabila kita dalam keadaan segar dan bugar, maka segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat kita lakukan berjalan dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Barangkali ada manfaatnya kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi.